Terima kasih ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu terus memimpin dan menguasai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 dan hari ini ibadah yang pertama di tahun yang baru ini boleh kami laksanakan. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan diberitakan, kiranya firman-Mu boleh menolong anak-anak-Mu, pemuda, boleh memimpin terus untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau mempersiapkan kami semua akan menerima firman-Mu, buka hati pikiran kami semua untuk diberi berkat firman Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi berkat, biarlah urapan dan kuasa Tuhan menyertai, menyampaikan kebenaran, kehendak Tuhan di dalam firman-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat sore semua, selamat tahun baru, Cisa, Yada, Marcel, Paula, Yoseba, Gracia yang jauh di Taiwan. Puji Tuhan, kita semua boleh kembali beribadah kepada Tuhan yang pertama di tahun yang baru ini. Nah, renungan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, kita baca semua ya, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya beri judul, apalagi yang masih kurang. Nah, ini pertanyaan pemuda kepada Tuhan Yesus. Yang berbunyi demikian, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Saudara, kita melihat ya ayat yang ke-20 di dalam Markus maupun 19 Matius juga menjelaskan hal yang sama. Ini yang menjadi penekanan ayat ini ya. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kemudian dikatakan semuanya itu telah kuturuti. Nah, ada tambahnya ya. Apalagi yang masih kurang. Nah, saudara, tadi dikatakan yang datang kepada Yesus adalah seorang muda, kaya, lalu pemimpin, punya kedudukan ya, saudara. Nah, ini impian banyak para wanita nggak kira-kira? Yang belum punya pacar, kira-kira berharap dapat pacar pemuda yang seperti ini ya, kaya, punya kedudukan, punya jabatan, mapan lagi. Siapa di antara kita yang tidak ingin ya punya pasangan hidup nantinya seperti ini? Betul, saudara?
Tapi lihat tadi kata Alkitab, orang ini berlari-lari kepada Yesus dan bertelut. Nah, bayangkan, saudara. Kalau dikatakan pemimpin di sini bisa jadi pemimpin agama pada masa itu ya. Orang-orang yang punya kedudukan di Sanhedrin, seperti orang Farisi, ya ahli Taurat, ada kemungkinan, saudara. Pasti mereka juga kaya. Nah, kalau Nikodemus datang kepada Yesus, Yohanes pasal 3, itu malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa? Gengsi. Pemimpin, ya pejabat, orang Farisi kok datang kepada Yesus. Tapi pemuda ini, saudara-saudara, berlari-lari kepada Yesus, disaksikan banyak orang. Nah, untuk apa, saudara? Kalau mau dipikir, muda, kaya, punya kedudukan, ya, jabatan, punya pangkat, uangnya banyak, untuk apa? Ternyata ketika berlari-lari kepada Yesus, ada satu hal yang dia pikirkan, yaitu apa? Tentang hidup kekal. Biasanya langka ya, masih muda mikirin hidup kekal. Mungkin jawabannya itu besok. Ya, kalau sudah tua atau sudah hampir mati, baru mikirin kehidupan ya yang kekal, kehidupan setelah kematian, saudara. Tapi sekarang kita nggak bisa berpikir begitu, nunggu tua baru mikirin Tuhan, nunggu tua baru mikirin hidup yang kekal. Kenapa? Karena COVID-nya masih ada. Yang mati muda pun banyak, yang mati anak-anak juga ada. Jadi tidak menjamin, saudara ya, nunggu tua baru mikir. Nah, yang baik, mumpung masih ada kesempatan, nah barulah ingat kepada Tuhan, memikirkan tentang kehidupan yang kekal. Dan itu yang dilakukan oleh seorang pemuda yang kaya, yang dikatakan pemimpin. Lalu ketika kita lihat judulnya tadi, apalagi yang masih kurang, dia bertanya kepada Yesus, semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi yang masih kurang. Ternyata di dalam ayat 17, pemuda ini kurang memikirkan perkara yang kekal. Makanya tadi dia bertanya kepada Yesus, ya, berlari-lari, lalu dia bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, jadi yang pertama yang kita renungkan sore ini, pemuda ini memikirkan perkara yang kekal, kurang memikirkan perkara yang kekal. Nah, apa yang dipikirkan orang muda pada zaman sekarang? Karir, ya, saudara, pekerjaan, jodoh. Ya, apakah salah? Enggak. Perlu menata karir kita, ya, untuk masa depan kita, sekolah yang baik, kuliah yang baik, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Enggak salah, saudara. Tapi berapa banyak yang mikirin tentang kekekalan? Ya, mungkin masih sedikitnya. Alasannya itu tadi, tidak dipikir, belum terpikir, kenapa masih muda kok. Ya, saudara ya. Itu urusan besok kalau sudah tua. Ya. Oke, Pengkhotbah pernah mengatakan juga pasal 11 ayat 9 sampai 10 ya, dikatakan sekarang masih muda, jadi turutilah keinginan hatimu, keinginan matamu, ya. Semuanya ya kau lakukan itu. Itu Salomo yang sudah tua memberi pesan. Mumpung masih muda. Tapi jangan lupa, segala yang kau lakukan itu nanti akan kau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Makanya lanjutannya ayat 12, pasal 12 Pengkhotbah ayat 1 dikatakan apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, saudara, kalau kita merenungkan di sini, masih muda turuti ya segala keinginan orang muda, tapi jangan lupa ada Tuhan. Ingatlah. Ya, saya berharap kalian semua yang masih muda terus ingat kepada Allah Pencipta. Walaupun kita meniti karir kita, ya, saudara, sekolah, kuliah, pekerjaan apapun, harus kita usahakan, harus kita lakukan yang terbaik, menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, supaya orang tua kita juga bangga, tapi jangan lupa tidak boleh melupakan Allah Sang Pencipta kita. Pertanyaannya sore ini, apa yang sedang kita pikirkan? Apakah seperti seorang yang masih muda, yang berlari-lari datang kepada Yesus dan bertepuk lutut, lalu berkata, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Wah, ini pertanyaan yang bagus, pertanyaan luar biasa. Selagi masih hidup di dalam dunia, tapi juga memikirkan hal-hal yang ada di kekekalan. Lalu yang kedua, ketika dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Ternyata dia kurang mengerti konsep hidup kekal itu bagaimana. Makanya tadi pikirnya apa?
Ya, dia berpikir perbuatan baik yang sudah dilakukan selama ini itu merupakan pertimbangan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya, nah ini kan pandangan orang pada umumnya, pandangan semua agama rata-rata, saudara. Ya, berpikirnya seperti itu. Kalau melakukan perbuatan baik itu merupakan pertimbangan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalau perbuatan baik sebagai ukurannya, lalu bagaimana dengan penjahat yang ada di sebelah Tuhan yang disalib itu? Kalau ditanya perbuatan baiknya apa? Yang ada malah perbuatan jahatnya ya, saudara. Dia merampok bahkan membunuh, di situ dikatakan. Nah, kita diingatkan, seperti pemuda tadi berpikir kurang mengerti tentang hidup kekal. Mereka berpikir hidup kekal karena perbuatan. Mungkin sore ini juga ada yang berpikir seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bukan karena perbuatan. Kalau perbuatan penjahat di sebelah Tuhan, kenapa juga diselamatkan? Bukankah perbuatan mereka itu adalah jahat? Nah, kita diingatkan Efesus 2, 8 dan 9. Ternyata keselamatan hidup kekal itu adalah anugerah. Kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Lalu setelah diselamatkan, ini yang harus diingat, melakukan perbuatan baik. Jadi bukan karena melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan, maka kita wajib melakukan perbuatan baik. Nah, itu yang betul ya. Nah, lalu yang ketiga, Markus 10 19 sampai 20 tadi, saudara, coba saya ulang ya. Di situ ketika dia bertanya kepada Yesus, lalu Yesus menjawab, ya, mengapa kau katakan aku baik? Ayat 18, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ayat yang 19. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, saudara, ini kan hukum keberapa ini? Mulai hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Ya, jadi Yesus menjawab hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Makanya dia setelah mendengar itu, dia menjawab apa? Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, apalagi yang masih kurang? Ternyata dia masih kurang melakukan hukum 1 sampai dengan yang ke-4. Betul ya? Hukum 1 sampai 4 tidak dinyatakan oleh Yesus. Yesus langsung mengatakan hukum 5 sampai dengan hukum yang ke-10. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, berzina, mencuri, mengingini, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat orang mengasihi sesamanya dengan melakukan perbuatan baik. Bisa, saudara. Tapi jangan lupa orang harus mengasihi Tuhan. Memang ini tidak bisa dilepaskan. Ada orang yang mengasihi Tuhan, ya, tetapi tidak mengasihi sesamanya. Nah, ini kan aneh ya, saudara. Menurut surat Yohanes itu penipuan, ya, menipu diri sendiri, menipu Tuhan. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya kalau ya mereka tidak mengasihi sesamanya? Ya, jadi memang bukti mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi sesamanya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ternyata pemuda ini kurang mengasihi Allah. Dia hanya mengasihi sesamanya, tapi dia kurang mengasihi Allah. Makanya dikatakan, apalagi yang masih kurang, maka Yesus menjawab, kamu kurang mengasihi Tuhan. Kurang melakukan hukum 1 sampai dengan hukum yang ke-4. Ya, dihubungkan dengan melakukan firman, mau belajar, mau mengerti firman, apa tidak? Ayo, kalau kita jujur, puji Tuhan tuh, Marcel ya baca Alkitab ya, yang lain-lain juga baca Alkitab. Nah, itu bukti mengasihi Tuhan, saudara. Bukti mengasihi Tuhan itu ketika membaca firman, melakukan firman. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya harap ketika Tuhan bertanya kepada kita, apalagi yang masih kurang, kita menjawab di hadapan Tuhan, benar, aku kurang mengasihi Tuhan. Makanya sore ini setelah dengar firman Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya. Lalu yang keempat, saudara, ayat 21 bagian B ya. Ternyata orang ini kurang datang dan akhirnya mengikut Yesus. Karena Tuhan tadi menjawab, coba di dalam ayat yang ke-21b. Ayat 21 saya baca ulang ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, jadi saudara, yang keempat kita melihat pemuda ini kurang datang dan ikut Yesus. Karena Yesus mengatakan, ayo datang kepadaku dan ikut aku. Sebelumnya Yesus mengatakan, kekuranganmu adalah, nah, pergilah jualah apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin. Nah, saudara, ini loh, kalau kita melihat ya, ternyata orang yang kaya ini pelit plus medit ternyata. Ketika Tuhan mengatakan berikan kepada orang-orang miskin, dia kecewa sebab hartanya banyak, tadi kata Alkitab ya. Dan setelah itu datang dan ikutlah aku. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, sebenarnya yang disebut orang Kristen itu pengikut Kristus atau murid Kristus. Nah, kitab Injil menjelaskan banyak orang yang datang kepada Yesus. Tapi berapa banyak yang mau jadi murid Kristus? Nah, orang datang kepada Yesus macam-macam. Kalau saudara baca Yohanes 6 ayat 2-26, mereka telah melihat mujizat, ya, makan roti dan kenyang. Lalu setelah Yesus berkhotbah mengajar, lalu orang banyak itu mengatakan perkataanmu ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Sehingga kita mengatakan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ada jenis yang ketiga, ini yang dituntut Tuhan, yaitu apa? Menjadi murid Yesus. Jadi apa artinya orang Kristen? Pengikut Kristus. Apa artinya orang Kristen? Murid Kristus. Nah, apa artinya murid? Saudara, kita masih ingat sejak sekolah apa playgroup, TK, SD, SMP, SMA, lalu S1, S2, S3 ya katakanlah. Kan kita ingin semakin bertumbuh di dalam pengetahuan kita ya. Nah, sama, saudara. Ketika dihubungkan dengan murid Kristus, maka artinya orang Kristen yang mau terus bertumbuh. Seperti firman Tuhan tadi pagi ya, saudara, bertumbuh ke arah kesempurnaan itu. Kita belum sempurna, tapi kita berusaha, kita melangkah menuju kepada kesempurnaan itu. Nah, itu artinya bertumbuh. Jadi sore hari ini, ketika Tuhan bertanya kepada pemuda itu tadi, ya, ketika bertanya apalagi yang masih kurang, engkau masih kurang, yaitu apa? Sekedar percaya Yesus, sekedar apa? Kristen, ya, tapi belum jadi murid Tuhan. Nah, hari ini di awal tahun ini biarlah kita juga berkata kepada Tuhan, kiranya kita semua mau menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh. Nah, artinya bertumbuh di sini apa? Yaitu di dalam pengenalan akan Tuhan. Coba ayat terakhir di dalam 2 Petrus. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Ya, di situ dikatakan 2 Petrus pasal 3, pasal terakhir, ayat terakhir. Ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bertumbuh dalam hal apa, saudara? Dalam kasih karunia. Buktinya dalam hal apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengerti siapa itu Tuhan. Dengan cara apa? Membaca firman-Nya, mempelajari firman-Nya, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Nah, kiranya firman Tuhan sore ini menjadi berkat dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami yang masih muda, Engkau ingatkan setiap kami untuk mencari hal-hal yang kekal itu. Dan kami mau menjadi murid Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, mengenal, mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada sore hari ini, dan yang tidak sempat hadir, Tuhan menolong segala pergumulan mereka semua, supaya yang akan datang boleh bersama kami dengan penuh sukacita. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.